Hai adik-adik, hari ini kita mau ibadah persekutuan Kamis. Mari Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita pujian Aku Sedang Berjalan. Adik-adik, Cici mau memberitahukan pengumuman. Jangan lupa setiap hari Minggu ada ibadah seperti biasa jam 1 siang. Untuk ibadah Batita tetap menggunakan YouTube, nanti linknya di-share di grup. Sedangkan untuk kelas kecil dan kelas besar sudah menggunakan Zoom ya. Nanti adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman. Nanti linknya di-share ke grup juga. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Cici undang untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita akan pujian Yesus sayang padaku. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, kehidupan kami, pendidikan kami, serta kesehatan kami, sehingga kami masih boleh beraktivitas dan juga bisa beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan yang memberikan kami hati dan juga pengertian untuk boleh meneladani firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangan matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, setiap detik Engkau menjagai kami. Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh dapat merenungkan firman Tuhan serta mematraikannya ke dalam hati kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini firman Tuhannya diambil dari
Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dan di sini pasti kalian sudah pada tahu ya ceritanya ini, yaitu tentang Maria dan Marta. Cici yakin dari kalian semua sudah pasti sering mendengarkan cerita tentang Maria dan Marta. Jadi sekarang Cici mau sharing, mau mengingatkan kembali tentang firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yuk mari kita baca dulu bersama-sama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, jadi di ayat ke-38 ini, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, ya, dan tibalah Yesus di sebuah kampung. Nah, waktu itu Yesus ini mau ke Yerusalem dan dia melewati sebuah kampung itu namanya Kampung Betania. Karena Yerusalem dan Betania tidak jauh ya, sekitar 2 mil lah jaraknya, sekitar 2 mil, makanya Yesus melalui jalan Betania untuk sampai ke Yerusalem. Nah, waktu sampai di Betania, ada seorang perempuan yang menawarkan diri atau menawarkan rumahnya untuk jadi persinggahan Yesus dan murid-muridnya, ya. Nah, rumah ini adalah rumah Marta ya, rumah perempuan ini adalah Marta. Nah, waktu Marta melihat Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ya, sedang dalam perjalanan, Marta langsung, "Ayo ajak Yesus dan murid-muridnya semuanya masuk untuk singgah beristirahat, untuk makan juga, beristirahat bersama-sama di rumah Marta." Marta open house ya, dia membiarkan Yesus dan murid-muridnya masuk. Marta nggak pilih kasih, Marta nggak cuma pilih Yesus doang yang boleh masuk ke dalam rumahnya, enggak. Ya, Marta nggak bilang, "Yesus saja ya yang boleh datang karena saya cuma percaya kepada Yesus, kalian semua tunggu di luar." Enggak ya, tapi Marta membiarkan Yesus sama murid-muridnya sama rombongannya masuk ke rumahnya si Marta. Ya, meskipun pada waktu itu banyak sekali yang menolak Yesus ya, banyak sekali yang menolak Yesus, yang nggak mau percaya, yang nggak mau menerima Yesus, tetapi masih ada orang yang mau membuka pintu rumahnya untuk Yesus dan murid-muridnya, yaitu Marta. Nah, di ayat ke-39 ini dikatakan perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi setelah Yesus masuk ke dalam rumahnya si yang disebut perempuan itu adalah Marta, ya, Yesus dan murid-muridnya masuk. Jadi di sini banyak ya orang yang datang ke rumah Marta, lalu di situ disuguhkan makanan. Marta mencoba membuat segala sesuatunya baik ya. Dia mencoba mempersiapkan yang terbaik ya. Marta mencoba mempersiapkan makanan, buah-buahan, minuman. Dia juga bebersih, beberes. Tapi sebelum Marta selesai mempersiapkan segala sesuatu yang pengen Marta siapin ya, Yesus langsung fokus kepada tugasnya yang agung, yaitu memberitakan Injil. Jadi waktu Yesus sampai, Yesus tuh nggak leha-leha dulu, ya nggak tidur dulu, nggak istirahat 1 atau 2 hari dulu gitu, tapi Yesus waktu masuk ke dalam rumah Marta, Yesus duduk dan Yesus memberitakan Injil. Dan di sini dikatakan di ayat ke-39 kalau ada saudara perempuannya yaitu Maria yang duduk di dekat kaki Yesus. Nah, dikatakan di sini Maria duduk di dekat kaki Yesus. Kita melihat Maria ini paham ya, sangat penting kalau mendengarkan Yesus
dengan baik itu adalah merupakan satu hal yang penting karena belum tentu Yesus akan berbicara lagi, belum tentu Maria bisa bertemu dan mendengarkan Yesus berbicara lagi. Makanya pada saat itu, waktu Maria mendapat kesempatan untuk mendengarkan Yesus, Maria mendengarkan Yesus dengan baik. Ya. Tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Nah, tetapi di ayat ke-40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, di sini tuh Marta lagi sibuk ya, lagi sibuk melayani, dia beberes, membersihkan tempat yang layak ya untuk Yesus dan murid-muridnya, lalu juga mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Dan kedatangan Yesus serta murid-muridnya ini mungkin tidak diduga ya sama Marta, makanya waktu mereka datang, Marta mempersilahkan masuk dan Marta langsung beres saat itu ya, karena Marta nggak tahu bahwa mereka ini akan datang. Apakah yang dilakukan Marta ini buruk? Tidak ya, yang dilakukan Marta ini baik, sangat baik. Malah kita lihat dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi di tengah-tengah Marta melayani, Marta mulai berpikir ya, Marta mulai berpikir, kok sepertinya tidak adil ya, kok sepertinya tidak adil, kok sepertinya cuma saya yang bekerja, tetapi saudara saya diam-diam saja ya. Padahal Tuhan tidak pernah menghina pekerjaan yang terkait dengan hal yang di bumi. Dan segala sesuatu itu kan dikerjakannya untuk Tuhan. Nah, pada saat ini yang mau kita lihat adalah timing atau waktunya ya. Di sini Marta melayani baik gak? Baik. Tapi kita lihat timingnya, kita lihat waktunya. Waktu Marta melayani, apakah di waktu yang tepat? Ya, kita juga mau lihat ketika kita melayani, ya, kita melayani. Motivasi kita tuh apa? Pertama, apakah kita melayani karena mengasihi Tuhan? Kalau kita benar-benar melayani karena mengasihi Tuhan, itu adalah pelayanan yang benar, ya, yang baik dan benar. Tetapi kalau motivasi kita dalam melayani ada hal lain, ya, motivasi yang lain, itu harus dipertanyakan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, di sini kita lihat ya, Marta yang tadinya ini awal-awalnya ini kan dia sangat baik ya, sangat ramah. Karena kita lihat dari tradisinya orang Israel, ya orang Israel itu terbiasa membuka pintu bagi orang asing ya. Jadi orang Israel itu terbiasa meninggalkan hasil ladang untuk orang miskin dan orang asing. Lalu Tuhan juga pernah bilang sama orang Israel, ya, engkau harus perhatikan orang asing karena dulu kamu pun orang asing waktu tinggal di Mesir ya. Jadi tradisi yang dilakukan oleh orang Israel termasuk tradisi yang dilakukan oleh Marta adalah hal yang baik ya, yang terpuji. Tapi setelah Marta mulai melayani kok dia malah kesel ya, malah sepertinya iri sama saudara perempuannya. Kalau kita lihat motivasi Marta giat ini sepertinya bukan karena kasih, tetapi karena Marta memang giat ya, karena Marta memang orangnya rajin. Waktu Yesus sedang berkhotbah itu bukan cuma Maria saja ya yang sedang duduk mendengarkan Yesus, tapi ada beberapa orang juga yang ikut bersama-sama mendengarkan Yesus dan juga ada beberapa orang yang sibuk sendiri ya. Kita lihat jadi ada dua kubu atau ada dua respon yang kita lihat di sini waktu Yesus sedang memberitakan Injil, ada yang mendengarkan dan juga ada yang sibuk sendiri. Ya, terkadang kita juga seperti itu ya. Kita sebagai manusia terkadang juga kita waktu disuruh mendengarkan firman Tuhan, kita malah sibuk sendiri. Atau waktu kita disuruh melayani, kita malah tidak melayani dengan baik dan benar ya. Nah, terkadang kita juga seperti Marta yang kadang
waktunya harus mendengarkan firman, tapi kita malah melakukan hal yang lain. Nah, di sini Marta mulai iri dan marah. Lalu Marta bilang, yang di ayat 40 tadi, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Lalu di ayat ke-41 dikatakan 41 dan 42, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau berlebihan, engkau menyusahkan diri untuk membuat segala sesuatu yang berlebihan. Engkau menyusahkan diri karena mengambil posisi yang tidak semestinya. Lah, memang posisi yang semestinya itu bagaimana sih? Ya, posisi yang semestinya yang pada saat itu harus dilakukan oleh Marta adalah seperti Maria, mendengar. Karena pada saat itu Yesus sedang berbicara. Waktu Yesus sedang berbicara, baiklah kita mendengarkannya dengan baik. Apakah kita tidak boleh melayani? Apakah Maria tidak boleh melayani? Boleh, ya, sangat boleh. Tetapi waktu itu bukan untuk melayani. Waktu itu waktu untuk mendengar. Tuhan bilang sekarang waktunya bukan untuk melayani, tetapi untuk mendengar, ya. Kalau semua orang mau bekerja atau kalau semua orang bekerja sesuai dengan waktunya masing-masing, pasti semua akan kacau, ya. Saya pokoknya maunya sekarang saya melayani. Saya maunya pokoknya sekarang saya mendengarkan firman. Saya pokoknya sekarang saya maunya pergi, ya, padahal semuanya tidak harus dilakukan sebagaimana mestinya, itu pasti akan kacau, ya. Yesus mengatakan sekarang waktunya dengar. Kalau Tuhan sedang berfirman, baiklah kita mendengarkan karena segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, ini adalah contoh yang Cici sharing ke kalian, ya. Segala sesuatu ada waktunya, contohnya gimana sih? Ya, contohnya waktu kalian belajar daring, ya. Zaman sekarang tuh udah daring. Waktu kalian belajar, tuh kalian belajar. Waktu kalian sekolah dengan baik. Waktu kalian waktunya makan, kalian juga waktunya makan. Waktu kalian bermain, kalian ada waktunya bermain juga. Tapi waktu kalian beribadah, kalian juga harus beribadah. Waktunya berdoa, beribadah itu kalian harus lakukan. Jadi segala sesuatu ada waktunya, ya. Kalau misalkan kalian waktunya sekolah, tapi kalian bermain, itu akan jadi kacau, gak? Kacau, ya. Kalau waktunya kalian makan, tetapi kalian malah bermain, lupa makan, nanti kalian bisa sakit, dan itu juga bisa kacau. Makanya Tuhan bilang segala sesuatu pun ada waktunya mendengarkan firman, waktunya beribadah, ya silahkan dilakukan. Waktunya sekolah, ya silakan dilakukan, ya. Segala sesuatu ada waktunya. Baiklah kita dengan bijak melakukan segala sesuatu, enggak kecampur-campur, enggak terbalik-balik, ya baiklah kita dengan bijaksana dalam melakukan segala sesuatu, karena segala sesuatu ada waktunya. Nah, ini kalian bisa baca nanti di rumah, ya, dibaca lagi Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 sebenarnya, tapi sih baca Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 aja, ya. Ini kita baca bersama-sama, dibuka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sebentar nih. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai,
Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ini kalian boleh baca kembali ya, segala sesuatu ada waktunya, biarlah kita mengerjakan segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala firman dan renungan yang mengingatkan kami kembali betapa pentingnya mengatur waktu, karena Tuhan juga telah mengajarkan kami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Baiklah, kami boleh mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah, kami mengerti otoritas ya Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami tunda ya Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan ke dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh dapat menanamkan serta menjadi teladan di tengah-tengah sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.